Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang masih terjaga di waktu sunyi, yang sedang bekerja malam, dalam perjalanan jauh, atau yang memilih mendengar cerita sambil menunggu subuh tiba. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Malam ini, saya ingin mengajak kalian singgah sebentar. Bukan ke tempat ramai, bukan ke kota besar, melainkan ke sebuah sudut lama di Cilacap, Jawa Tengah. Sebuah tempat yang sudah tidak lagi tercatat di peta, namun masih hidup di ingatan. Dan kata sebagian orang, masih menyimpan mereka yang belum benar-benar pulang terminal. Lama Cilacap berdiri seperti orang tua yang dilupakan zaman. Bangunannya memanjang, dindingnya kusam, dengan sisa-sisa papan jadwal keberangkatan yang tulisannya sudah tak bisa dibaca. Angin laut membawa bau asin yang bercampur debu dan karat besi. Siang hari, tempat itu sunyi, tak ada suara, tak ada langkah, bahkan burung pun jarang singgah. Namun semua berubah saat waktu mendekati subuh, sekitar pukul 3 lewat sedikit. Satu lampu neon menyala di sisi timur bangunan. Cahayanya pucat, berkedip pelan, seolah ragu untuk benar-benar hidup. Di bawah cahaya itulah berdiri sebuah warung kecil beratap seng. Meja kayunya sudah menghitam, dan bangku panjang yang permukaannya licin karena usia. Warung itu menjual lontong tahu, bukan makanan mewah, bukan pula terkenal di siang hari. Namun, entah kenapa, setiap subuh, warung itu tak pernah sepi. Nelayan yang baru merapat dari laut selatan, datang dengan baju basah dan wajah letih. Sopir truk antar kota berhenti dengan mata merah, karena kantuk. Tukang ojek subuh, duduk sambil menyalakan rokok. Semua seperti tahu, tanpa janji, tanpa undangan. Dan di balik panci besar berisi kuah hangat itu, berdirilah Bu Ranti perempuan itu, tak pernah terlihat tergesa. Gerakannya pelan, teratur. Tangannya yang keriput menuang kuah, memotong lontong, menabur bawang goreng. Wajahnya datar, tidak ramah, tapi juga tidak dingin. Seperti seseorang yang sudah melihat terlalu banyak hal, hingga tak lagi terkejut oleh apapun. Tidak ada papan nama, tidak ada spanduk, namun orang-orang menyebutnya dengan satu nama yang sama. Lontong tahu subuh terminal lama. Aku pertama kali datang ke sana, bukan karena cerita mistis, aku hanya lapar. Namaku Bagas, sopir travel jalur Cilacap Purwokerto. Subuh adalah waktu paling rawan. Tubuh lelah, pikiran kosong, dan jalanan terlalu sepi untuk tetap terjaga. Biasanya aku berhenti di warung kopi pinggir jalan, tapi Peji, entah kenapa kakiku membelok ke arah terminal lama. Padahal, aku tahu tempat itu. Semua orang Cilacap tahu, jangan lama-lama di situ, kata orang tua dulu. Kalau cuma lewat, enggak apa-apa. Tapi kalau singgah sebelum subuh, jangan sampai betah. Aku tertawa waktu itu. Lapar selalu lebih kuat dari mitos. Bangku kayu di warung terasa dingin saat aku duduk. Udara laut menusuk tulang. Di depan, dua nelayan sedang makan tanpa bicara. Di pojok, seorang sopir truk tertidur sambil memeluk helmnya. Bu Ranti meletakkan mangkuk di depanku. Lontong tahu, Mas, katanya singkat. Suaranya pelan, tapi jelas, tidak serak, tidak tua. Seperti suara orang yang tak pernah meninggikan nada bicara sepanjang hidupnya. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Saat sendok pertama menyentuh kuah, aroma bawang putih dan kecap naik pelan. Hangatnya langsung menyebar ke dada. Rasanya sederhana, tidak istimewa, tapi ada sesuatu yang membuat tubuhku melambat. Aku tidak sadar kapan pikiranku berhenti memikirkan jam dinding tua di warung berdetak pelan. Tik-tok, tik-tok. Entah sejak kapan suara itu terasa sangat jauh. Aku melirik keluar. Terminal lama terlihat samar di balik kabut tipis. Lampu-lampu, jalan mati. Tidak ada kendaraan lewat. Padahal biasanya jam segini nelayan lain sudah mulai berangkat dan beberapa mobil sayur melintas. Aneh, gumamku pelan. Seorang bapak di sebelahku tertawa kecil. Pertama kali kesini, Mas? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, Pak. Kok sepi banget ya jalannya? Bapak itu menyendok lontongnya, lalu berkata tanpa menoleh, kalau sudah duduk di sini, dunia luar suka lupa. Kalimat itu diucapkan seperti bercanda. Tapi entah kenapa, bulu kuduku meremang.
Aku memperhatikan wajah-wajah di warung. Ada yang terlihat sangat lelah, ada yang kosong, ada pula yang tampak terlalu tenang untuk ukuran orang yang baru bekerja semalaman. Beberapa dari mereka tidak bicara. Sama sik, mereka makan, minum, lalu duduk diam, menatap meja, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak terlihat. Aku mencoba bangkit setelah mangkukku kosong. Kakiku terasa berat, seperti baru bangun tidur. Meski aku tahu, aku belum tidur. Mas, suara Bu Ranti terdengar dari balik panci. Kalau belum benar-benar siap pergi, duduk saja dulu. Aku menoleh. Siap pergi kemana, Bu? Bu Ranti menjawab. Ia hanya menatapku sebentar, lalu kembali menuang kuah ke mangkuk lain. Tatapan itu bukan tatapan ancaman, lebih mirip rasa iba. Aku duduk lagi, dan saat itulah aku mulai merasakan hal yang sulit dijelaskan. Bukan panik, melainkan rasa ingin tinggal. Seolah semua masalah di luar sana, pekerjaan, jalanan, tujuan bisa ditunda sedikit saja. 1 menit lagi, 1 suapan lagi, 1 tarikan napas lagi. Jam dinding berdetak terus, namun waktu seperti tidak bergerak di luar. Kabut makin tebal, terminal lama seperti menghilang dari dunia, berdiri sendiri di ruang yang tidak dikenal. Aku menelan ludah, dan tanpa sadar, aku bertanya pada diri sendiri, kalau aku tidak pergi sekarang, apakah aku masih bisa? Mereka yang datang tapi tak pernah terlihat pergi. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di bangku kayu itu setelah Bu Ranti memintaku tetap tinggal. 1 menit terasa seperti 1 tarikan napas. Namun entah kenapa, pikiranku menolak untuk menghitung waktu. Udara di warung mulai terasa berbeda. Bukan lebih dingin, tapi lebih berat, seolah setiap helaan napas membawa beban halus yang menempel di dada. Lampu neon di atas kepalaku berkedip sekali, lalu kembali stabil. Tapi bayangannya di lantai bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak tanpa suara. Aku menoleh ke arah pelanggan lain. Nelayan tua di pojok masih duduk di posisi yang sama. Sendoknya berhenti tepat di atas mangkuk, tidak bergerak, seperti patung. Sopir truk yang tadi tertidur kini terjaga, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Panggilku pelan, tidak ada jawaban. Aku mencoba berdiri lagi, kali ini berhasil. Meski lututku terasa lemas, langkahku baru 2 saat suara Bu Ranti terdengar lagi. Mas Bagas, aku terkejut. Iya Bu, Mas tahu ini jam berapa? Aku merogoh ponsel di saku. Layarnya menyala lalu mati lagi. Bukan kehabisan baterai, seperti tidak mendapat sinyal waktu. Aneh, gumamku. Jamnya gak mau nyala. Bu Ranti mengangguk pelan, seolah itu hal biasa. Di sini, waktu memang sering lupa berjalan. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa maksud menakut-nakuti. Justru itulah yang membuat tengkukku dingin. Aku berjalan mendekati ujung warung, mengintip keluar. Terminal lama terbentang luas, tapi kabutnya kini lebih tebal. Bangunan itu tampak lebih panjang dari yang kuingat. Pilar-pilarnya berderet seperti lorong tak berujung. Di kejauhan, aku melihat orang-orang berdatangan. Mereka berjalan pelan dari arah gelap. Ada yang memakai jaket nelayan, ada yang mengenakan seragam sopir bus lama, bahkan ada yang berpakaian seperti penumpang tahan-tahan, lalu celana kain, tas jinjing lusuh, dan sandal tipis. Yang aneh, langkah mereka nyaris tidak bersuara. Mereka masuk ke warung satu persatu, duduk, memesan, makan, namun aku tidak melihat satupun dari mereka pergi. Bu, bisikku saat Bu Ranti lewat di sampingku. Orang-orang itu, mereka datang dari mana? Bu Ranti berhenti sebentar. Dari perjalanan panjang? Terus perginya kemana? Ia menatap panci kuahnya, lalu menjawab pelan, tidak semua perjalanan harus dilanjutkan. Aku menelan ludah. Bu Ranti, ini warung apa sebenarnya? Untuk pertama kalinya, ia menatapku lebih lama. Matanya tidak tajam, tapi dalam, seperti sumur tua yang menyimpan banyak pantulan wajah. Ini tempat singgah, kutanya, bagi yang capek, bogi yang ragu, bagi yang belum siap pulang. Aku kembali duduk, tanganku gemetar. Aku mulai sadar, rasa tenang yang tadi kurasakan bukan karena kenyang. Ada sesuatu yang perlahan menidurkan kewaspadaanku. Seorang lelaki duduk di sampingku. Wajahnya pucat, tapi tidak sakit. Matanya kosong, seperti orang yang terlalu lama memandangi laut.
Mas sudah lama di sini? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Ia tersenyum kecil. Baru sebentar. Sebentar itu, berapa lama? Ia mengerutkan kening, berpikir keras. Kiak, sejak istri saya melahirkan? Dadaku bergetar. Terus sekarang, anaknya. Ia menggeleng pelan. Saya belum pulang, saya cuma mau makan sebentar sebelum balik. Nada suaranya jujur, tidak panik, cedak sedih, seolah waktu di luar sana tidak lagi penting baginya. Jam dinding berdetak lagi, kali ini lebih keras. Tik-tok, tik-tok, aku melihat jarumnya, tidak bergerak. Di luar, azan subuh seharusnya sudah terdengar, tapi yang ada hanya suara ombak jauh dan angin yang menyapu terminal kosong. Bu Ranti, kataku dengan suara bergetar, kalau orang kelamaan di sini, apa yang terjadi? Ia meletakkan sendoknya. Jiwanya belajar merasa cukup, dan badannya, Bu Ranti, tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, tidak semua yang datang ke sini kembali dengan utuh. Aku sadar sekarang, konflik itu nyata. Bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan tentang jeritan atau darah, melainkan tentang orang-orang yang lupa pulang, bukan karena tersesat jalan, tapi karena terlalu nyaman menunda kehidupan. Aku memejamkan mata sebentar, dan dalam gelap itu, aku melihat bayangan rumahku. Ibuku menunggu di depan pintu, jalanan yang harus kulalui, hidup yang belum selesai. Saat ku buka mata, Bu Ranti berdiri di depanku. Mas Bagas, katanya pelan, kalau masih ingin kembali, jangan tambah satu mangkuk pun. Aku mengangguk cepat. Iya Bu, saya mau pulang. Ia menepuk meja pelan. Kalau begitu, berdirilah sebelum subuh benar-benar lewat. Aku berdiri. Kali ini, kakiku terasa lebih berat dari sebelumnya. Seperti ada tengen-tengen tak terlihat, menarik ke bangku. Dari sudut mata, aku melihat beberapa pelanggan menoleh ke arahku. Tatapan mereka bukan marah, melainkan kosong dan iri. Aku melangkah keluar warung. Kabut menyelimuti tubuhku. Terminal lama terasa berputar. Aku hampir jatuh saat akhirnya melihat cahaya tipis di ufuk timur. Satu langkah lagi, lalu satu langkah lagi, dan tepat saat kakiku meninggalkan area warung, aku mendengar suara Bu Ranti dari belakang. Mas Bagas, aku menoleh. Kalau suatu hari Mas merasa terlalu lelah menjalani hidup, katanya pelan, warung ini selalu buka. Aku tidak menjawab. Aku berlari. Aku baru sadar waktu ketika matahari sudah naik. Aku terbangun di dalam mobil, terparkir di pinggir jalan, jauh dari terminal. Jam dashboard menunjukkan jam 7:12 pagi, 4 jam hilang. Di jok sebelah, tercium samar aroma bawang goreng dan kuah kecap. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi singgah di terminal lama sebelum subuh. Namun setiap kali melintas dekat sana, aku selalu melihat lampu neon berkedip. Dan aku tahu, tidak semua yang duduk di warung itu masih hidup seperti aku. Orang-orang yang tidak dicari lagi. Sejak subuh itu, hidupku berjalan seperti biasa. Aku kembali menarik travel, kembali melewati jalur pantura, kembali bercanda dengan penumpang. Tapi ada satu hal yang berubah. Setiap kali melihat orang duduk terlalu lama tanpa tujuan, dadaku terasa sesak. Aku tahu rasanya. Rasa ingin berhenti sebentar, lalu sebentar lagi, lalu lupa bahwa ada rumah yang menunggu. Terminal lama Cilacap terus mengusik pikiranku, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang belum tuntas. Terlalu banyak wajah di warung itu yang terasa tidak asing, dan jawabannya datang beberapa hari kemudian. Dari cerita yang beredar, pelen-pelen di kota pagi, itu aku mengantar penumpang ke arah pelabuhan Sleko. Seorang ibu setengah baya duduk di kursi belakang. Wajahnya kusut, matanya sembab seperti habis menangis lama. Mas, katanya tiba-tiba, Mas sering lewat terminal lama ya? Aku menggenggam setir lebih kuat. Iya Bu, kenapa? Ia menarik napas panjang. Suami saya hilang. Aku tidak langsung bertanya. Hilang di Cilacap bukan hal baru. Laut Selatan sering mengambil tanpa izin. Tapi bukan di laut. Lanjutnya, katanya, terakhir dia makan lontong tahu subuh di terminal lama. Dadaku bergetar. Menurut cerita ibu itu, suaminya seorang sopir truk pasir. Setiap pulang malam, ia selalu mampir makan sebelum balik ke rumah. Biasanya sebelum matahari naik, ia sudah sampai. Namun hari itu,
Ia tidak pernah kembali. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada laporan orang tenggelam. Truknya ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan. Kuncinya masih menggantung, Mas. Orang kalau cuma makan, masa bisa hilang? Tanyanya lirih. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Cerita itu bukan satu-satunya. Beberapa hari berikutnya, aku mendengar kisah serupa dari banyak arah. Seorang nelayan yang pamit makan sebelum pulang ke rumah, lalu tidak pernah terlihat lagi. Tukang ojek yang biasa mangkal subuh mendadak lenyap tanpa jejak, yang membuat merinding. Tidak ada pencarian besar-besaran, seolah orang-orang itu perlahan dilupakan. Aneh, ya, kata temanku, Darto, sesama sopir. Biasanya keluarga ribut nyari. Ini kayak pasrah aku, karena aku tahu mereka tidak benar-benar pergi. Mereka masih duduk. Suatu malam, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku kembali ke terminal lama. Bukan untuk makan, hanya untuk melihat dari jauh. Aku datang sebelum jam 2 pagi. Terminal masih gelap. Tidak ada lampu menyala. Warung Bu Ranti belum buka. Aku duduk di dalam mobil, mesin mati. Udara terasa berat, sunyi yang aneh. Seperti tempat itu sedang menunggu, lalu perlahan lampu neon menyala satu per satu. Dari kejauhan, aku melihat sosak-sosak berdatangan. Mereka muncul dari sisi bangunan, dari lorong gelap, dari arah yang seharusnya tidak ada jalan. Langkah mereka pelan, wajah mereka kosong, dan aku mengenali beberapa. Di antaranya, nelayan yang fotonya pernah kulihat di poster orang hilang, sopir truk pasir, tukang ojek dengan jaket hijau pudar. Mereka duduk rapi di bangku warung, memesan, makan. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan, seperti ritual yang diulang setiap subuh. Kenapa kalian di sini? Bisikku sendiri. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Mas Bagas, jangan terlalu dekat. Aku menoleh cepat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Pesan kedua masuk. Yang sudah duduk, tidak suka diperhatikan. Tanganku gemetar. Aku langsung menyalakan mesin dan pergi. Namun di kaca spion, aku melihat Bu Ranti berdiri di depan warung. Ia tidak mengejar, tidak melambaikan tangan. Ia hanya menatap, seperti seseorang yang tahu aku akan kembali suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menemui Pak Wiryo, sesepuh kampung dekat terminal. Orang-orang bilang, ia tahu banyak tentang tempat itu. Pak Wiryo mendengarkan ceritaku tanpa memotong. Wajahnya datar, tapi matanya berat. Terminal itu, katanya pelan, bukan sekadar tempat orang singgah. Terus apa, Pak? Tanya Kudat, menghela napas. Itu perbatasan. Perbatasan apa? Antara yang masih ingin menjalani hidup dan yang ingin berhenti tanpa mati. Menurut Pak Wiryo, dulu terminal itu sering menjadi tempat orang pamit. Banyak yang pergi merantau, banyak yang tak pernah kembali. Energi perpisahan menumpuk di sana, bertahun-tahun, hingga menjadi tempat yang mudah dilekati jiwa lelah. Bu Ranti? Tanyaku. Siapa sebenarnya dia? Pak Wiryo menatapku lama. Penjaga. Bukan pemanggil. Aku mengernyit. Maksudnya? Dia tidak mengajak. Jawab Pak Wiryo. Dia hanya menyediakan tempat bagi yang sudah berniat berhenti. Malam itu aku pulang dengan pikiran kacau. Aku teringat wajah-wajah di warung. Mereka tidak terlihat tersiksa, tidak menangis, tidak meronta. Mereka hanya diam. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Beberapa minggu kemudian, aku melewati terminal. Lama lagi, kali ini, di siang hari, tempat itu kosong. Tak ada tanda warung pernah ada. Bangku-bangku kayu tersusun rapi, seolah dibersihkan setiap pagi. Namun di salah satu bangku, aku melihat sesuatu. Sebuah jaket ojek, terlipat rapi. Aku menjenali. Jaket it, milik tetanggaku yang hilang 2 bulan lalu. Dadaku sesak. Jadi, mereka benar-benar tidak pulang. Gumamku. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma yang samar bawang goreng dan kuah kecap. Sejak saat itu, orang-orang mulai saling mengingatkan jika seseorang terlalu sering pulang subuh dari terminal lama. Jika ia tampak lebih pendiam, jika ia sering berkata, capek, pengen istirahat lama, mereka akan berbisik pelan, hati-hati, jangan sampai lupa pulang. Karena di Cilacap,
Ada tempat di mana makan malam bisa menjadi keputusan terakhir dalam hidup, bukan karena racun, bukan karena makhluk menyeramkan, melainkan karena rasa cukup yang datang terlalu dini. Dan aku tahu cerita ini belum selesai, karena masih ada satu hal yang belum kuceritakan. Apa yang terjadi pada mereka yang mencoba membawa pulang orang-orang dari warung itu. Mereka yang mencoba menjemput orang-orang yang hilang di Cilacap. Tidak langsung dicari dengan teriakan. Tidak ada pengeras suara. Tidak ada tangis histeris di jalan. Semua bermula pelan, seperti rasa curiga yang disimpan sendiri. Biasanya jam segini sudah pulang, kok belum kelihatan? Mungkin mampir makan dulu. Kalimat terakhir itulah yang paling sering terdengar. Karena semua orang tahu, jika seseorang belum pulang sampai matahari naik, besar kemungkinan ia makan lontong tahu subuh di terminal lama. Namun ada satu keluarga yang menolak diam. Namanya Mbak Sari, suaminya. Joko adalah sopir truk pasir yang hilang beberapa minggu lalu. Truknya ditemukan utuh, dompet dan ponselnya ada. Tapi Joko lenyap seolah larut ke udara. Mas, kata Mbak Sari padaku saat kami bertemu di bengkel kecil dekat pelabuhan, sampean pernah ke warung itu, ya? Aku terdiam sejenak. Lalu mengangguk. Pernah Mbak, suami saya di sana ya. Nada suaranya tidak menuduh, tidak memaksa, hanya lelah. Aku tidak sanggup berbohong. Ada kemungkinan ia mengangguk pelan, seolah sudah siap mendengar itu. Kalau begitu, saya mau jemput. Aku mencoba melarang. Tidak semua orang bisa masuk dan keluar dengan utuh, Mbak. Ia tersenyum tipis. Dia suami saya. Masa saya biarkan sendirian? Kalimat itu sederhana, tapi berat. Akhirnya, aku mengantar Mbak Sari ke terminal lama pada suatu dini hari. Kami datang sebelum warung buka. Udara laut dingin. Angin berhembus membawa suara ombak yang terdengar terlalu dekat. Mas Bagas, katanya pelan, kalau nanti saya tidak keluar. Jangan ngomong begitu, potongku cepat. Ia tersenyum lagi. Saya cuma mau Mas tahu, lampu neon menyala perlahan. Warung itu hidup kembali. Bangku-bangku kayu terisi satu persatu. Wajah-wajah yang sudah kukenal kembali muncul. Dan benar saja, di pojok bangku, aku melihat Joko Ea duduk rapi, mengenakan kaos lusuh yang sama seperti terakhir kali di foto istrinya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Mbak Sari berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Mas, suaranya pecah. Mas Joko menoleh. Matanya kosong sejenak, lalu fokus. Sari, katanya pelan. Ia tersenyum. Kok kamu di sini? Air mata Mbak Sari jatuh. Ayo pulang Mas, anak nunggu. Joko menandok, menatap mangkuknya. Sebentar, katanya. Makan dulu. Kalimat itu membuat jantungku berdegup keras. Mbak Sari menarik tangan suaminya. Sudah, Mas, di rumah juga ada makanan. Joko menarik tangannya kembali, lembut tapi tegas. Di sini lebih tenang. Aku melihat Bu Ranti berdiri tidak jauh dari kami. Wajahnya tetap datar. Bu, panggilku lirih. Toh, Bu Ranti menatap Mbak Sari. Kalau mau membawa pulang, katanya pelan. Jangan memaksa. Ajak dengan ingatan. Mbak Sari menelan ludah. Ia duduk di samping suaminya. Kamu ingat waktu anak kita lahir? Katanya lirih. Kamu janji mau pulang lebih cepat. Joko mengangkat wajahnya. Ada getar halus di matanya. Dan kamu ingat, lanjut Mbak Sari, kita mau punya warung kecil. Kamu bilang capek jadi sopir. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan suaminya. Ayo pulang Mas, istirahat di rumah, bukan di sini. Suasana warung berubah. Udara terasa lebih berat. Lampu neon berkedip lebih sering. Beberapa pelanggan menoleh ke arah kami. Tatapan mereka tidak suka, seperti orang yang terganggu saat tidur nyenyak. Joko memejamkan mata. Aku capek Sari, katanya pelan. Di sini nggak ada tagihan, nggak ada target, nggak ada rasa gagal. Dadaku terasa runtuh. Mbak Sari menangis terisak. Capek berarti berhenti hidup. Kalimat itu menggantung lama. Tiba-tiba, salah satu pelanggan berdiri. Jangan diganggu, katanya dengan suara datar. Dia sudah memilih. Yang lain ikut berdiri, tidak mendekat, tapi cukup membuat tekanan terasa. Nyata, Bu Ranti melangkah maju. Cukup, suaranya tidak keras, tapi semua diam.
Pilihan hanya sah. Lanjutnya, jika diambil dengan ingatan penuh, ia menatap Joko. Kamu ingat anakmu? Joko terdiam lama. Air matanya jatuh satu. Aku ingat, bisiknya. Kalau begitu, kata Bu Ranti, waktumu belum habis. Joko berdiri, langkahnya goyah, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Saat ia melangkah keluar dari warung, beberapa pelanggan menunduk, yang lain menatap kosong. Begitu kaki Joko melewati batas warung, tubuhnya terjatuh. Mbak Sari menjerit, aku dan Bu Ranti segera membantu. Pagi itu, Joko sadar di rumah sakit. Ia hidup, namun tidak utuh. Ingatan tentang warung itu hilang, tentang sebu-sebu yang tak terhitung, tentang orang-orang yang duduk diam, dan yang paling aneh, ia tidak pernah bisa makan lontong tahu lagi. Setiap mencium aromanya, ia muntah dan menangis tanpa tahu sebabnya. Tidak semua usaha penjemputan berhasil seperti itu. Ada keluarga yang datang dengan emosi, ada yang memaksa, ada yang marah, dan sebagian dari mereka tidak pernah pulang lagi. Sejak kejadian itu, Bu Ranti makin jarang terlihat membantu. Warung tetap buka, pelanggan tetap datang. Namun satu hal berubah. Jika ada orang luar yang mencoba menjemput tanpa kesiapan, lampu neon akan mati lebih cepat dan warung akan terasa lebih dalam dari biasanya. Pak Wiryo pernah berkata padaku, tidak semua yang hilang ingin ditemukan, dan aku mulai paham, terminal lama Cilacap bukan tempat jahat. Ia hanya menyediakan istirahat yang terlalu nyaman. Masalahnya, tidak semua orang tahu kapan harus bangun. Cerita belum selesai. Karena setelah usaha penjemputan itu, aku mulai menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Makanan itu bukan sekadar pengikat. Ia adalah perjanjian. Apa yang sebenarnya dimakan? Setelah kejadian Mbak Sari dan Joko, satu hal terus mengganggu pikiranku. Bukan tentang orang-orang yang hilang, bukan tentang terminal lama, melainkan makanan itu sendiri. Lontong tahu subuh. Aku sudah mencicipinya. Aku tahu rasanya biasa saja. Tapi efeknya tidak biasa. Rasa tenang yang datang bukan seperti kenyang, melainkan seperti melepas beban. Seolah seseorang berkata di telingamu, tidak apa-apa, berhenti sebentar. Dunia tidak akan runtuh. Dan itu yang paling berbahaya. Aku kembali menemui Pak Wiryo. Kali ini aku tidak berputar-putar, Pak, kataku. Apa sebenarnya yang membuat orang betah di sana? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menuang teh panas ke cangkir tanah liat. Uapnya naik perlahan. Kamu pernah dengar istilah pangan batin? Tanyanya. Aku menggeleng. Itu bukan makanan untuk perut, lanjutnya pelan, tapi untuk jiwa. Biasanya muncul di tempot-tempot persinggahan. Isinya apa, Pak? Tanyaku. Pak Wiryo menatapku lama. Kenangan, keikhlasan, dan kelelahan. Menurut Pak Wiryo, warung Bu Ranti tidak menambahkan sesuatu yang aneh secara fisik. Tidak ada jampi yang diucapkan keras-keras. Tidak ada darah. Tidak ada benda terlarang. Yang dimasukkan Bu Ranti ke dalam masakannya adalah niat. Setiap subuh, sebelum warung buka, Bu Ranti berdiri sendiri di depan panci. Ia tidak berdoa seperti orang pada umumnya. Ia hanya diam, lama sekali, menunggu. Epi, tanyaku. Pak Wiryo menghela napas. Menunggu siapa yang datang dengan hati paling lelah. Aku mulai mengingat kembali suasana warung. Tidak ada musik, tidak ada obrolan ramai, tidak ada tawa, hanya bunyi sendok, uap kuah, dan wajah-wajah yang terlalu pasrah. Jadi, orang-orang itu sudah berniat berhenti sebelum datang? Tanyaku lirih. Pak Wiryo mengangguk. Sebagian besar? Iya, warung itu hanya memberi mereka alasan. Beberapa malam kemudian, aku kembali ke terminal lama. Kali ini bukan karena penasaran, tapi karena sesuatu memanggil. Bukan suara, bukan bayangan, perasaan. Aku datang lebih awal dari biasanya. Jam belum menunjukkan pukul 2. Terminal masih gelap. Tapi aku melihat Bu Ranti sudah ada di sana. Ia berdiri di depan panci besar yang belum menyala. Mas Bagas, katanya tanpa menoleh. Kamu seharusnya tidak sering kesini. Aku cuma ingin tahu, Bu. Jawabku jujur. Kenapa makanan itu bisa membuat orang lupa pulang? Bu Ranti menyalakan kompor. Api biru menyala pelan. Karena pulang itu berat.
katanya. Dan tidak semua orang kuat. Aku memberanikan diri mendekat. Bu Ranti, apa Bu tidak merasa bersalah? Ia mengaduk kuah dengan sendok kayu. Kalau orang datang ke sini untuk mati, katanya pelan, itu salah. Tapi mereka tidak mati, lanjutnya. Mereka hanya berhenti sebentar. Sebentar yang terlalu lama, potongku. Bu Ranti berhenti mengaduk. Mas Bagas, katanya lembut, hidup tidak selalu tentang bergerak maju. Kadang jiwa perlu duduk dan diam. Kalimat itu terdengar bijak dan menyesatkan. Saat pelanggan mulai datang, aku memperhatikan dengan lebih saksama. Setiap orang yang duduk terlihat membawa beban berbeda. Nelayan yang gagal mendapat tangkapan, sopir yang terus dimarahi atasan, tukang ojek yang kehilangan penumpang, dan ketika mereka menyuap lontong tahu itu, wajah mereka berubah. Bukan sinan, bukan puas, melainkan lega. Seolah ada suara di dalam diri mereka yang akhirnya berhenti menuntut. Aku duduk di bangku paling ujung, tidak memesan apapun. Namun aroma kuah itu tetap masuk ke hidungku. Dadaku terasa hangat, pikiranku mulai melambat. Aku menggeleng keras, berusaha sadar. Di sebelahku, seorang pemuda duduk, usianya tidak jauh dariku, matanya merah. Mas sering kesini? Tanyanya. Tidak, jawabku cepat. Kamu? Ia tersenyum lelah. Hampir tiap subuh kok? Tanyaku. Ia menatap mangkuknya. Di rumah, saya selalu salah. Jawaban itu sederhana, tapi terasa dalam. Aku mulai paham. Makanan itu bekerja, bukan dengan sihir kasar, melainkan dengan penerimaan. Ia tidak memaksa orang tinggal. Ia hanya berkata, kamu tidak apa-apa, berhenti. Dan bagi jiwa yang terlalu lama dituntut, kalimat itu adalah jerat. Ketika aku hendak pergi, Bu Ranti memanggilku. Mas Bagas, katanya, kalau suatu hari Mas merasa ingin duduk lebih lama, jangan melawan. Aku menatapnya. Kalau aku duduk terlalu lama, apa yang terjadi? Ia menjawab jujur. Mas akan lupa kenapa dulu ingin pulang. Malam itu aku pulang dengan langkah berat. Aku mulai sadar, terminal lama bukan tempat orang hilang. Ia adalah tempat orang melepaskan ikatan. Dan yang paling mengerikan, tidak semua orang ingin ikatannya kembali. Cerita belum mencapai puncaknya, karena masih ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Saat seseorang menolak pergi, meski subuh telah lewat, dan memilih tinggal selamanya. Mereka yang menolak subuh, ada satu kejadian yang tidak pernah diceritakan orang, dengan suara keras di Cilacap. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena takut menyebutkannya. Kejadian itu menjadi batas tak tertulis. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menjemput dengan paksa. Tak ada lagi yang bertanya terlalu jauh. Dan tak ada lagi yang menganggap warung Bu Ranti sebagai tempat singgah biasa. Peristiwa itu terjadi pada seseorang yang menolak pergi. Meski subuh telah berlalu. Namanya Reno. Usianya masih 20-an. Ia bukan nelayan, bukan sopir truk. Ia serabutan. Kadang ikut bongkar muat di pelabuhan, kadang jadi kernet. Orangnya pendiam, jarang mengeluh, tapi semua orang tahu hidupnya berat. Reno mulai sering terlihat di terminal lama. Setiap subuh duduk di bangku yang sama, di dekat tiang besi yang catnya mengelupas. Datang saat langit masih hitam, pulang saat matahari sudah naik. Awalnya orang mengira ia hanya butuh tempat istirahat. Sampai suatu hari, ia tidak pulang sama sekali. Aku tahu cerita ini dari Pak Wiryo. Wajahnya berubah saat menyebut nama Reno. Dia tidak seperti yang lain, kata Pak Wiryo. Dia sadar betul apa yang dia lakukan. Kenapa Pak? Tanyaku. Karena dia datang bukan untuk singgah, jawabnya, tapi untuk tinggal. Malam sebelum kejadian itu, aku berada di terminal lama. Aku tidak tahu kenapa aku ke sana lagi. Mungkin karena rasa khawatir, mungkin karena firasat. Warung sudah buka, pelanggan lebih ramai dari biasanya. Reno duduk di bangku langganannya, menatap mangkuknya lama sekali sebelum menyuap. Aku duduk agak jauh, memperhatikannya. Mas Reno, sapa salah satu nelayan. Kok melamun? Reno tersenyum tipis. Lagi mikir. Mikir apa? Tanya. Itu lagi. Reno menjawab pelan. Mikir, kalau saya nggak pulang, ada yang nyari nggak ya? Suasana langsung hening. Aku melihat Bu Ranti menoleh cepat ke arah Reno.
Tatapannya berubah. Tidak lagi datar. Ada sesuatu di sana. Peringatan. Reno, kata Bu Ranti. Makan saja dulu. Reno mengangguk, lalu menyendok lontongnya. Tapi suapan itu tidak membuatnya tenang seperti yang lain. Wajahnya justru makin kosong. Bu, katanya tiba-tiba, kalau saya duduk di sini terus, boleh? Ya, sendok Bu Ranti berhenti. Tidak semua orang boleh memilih. Jawabnya pelan. Kenapa? Tanya Reno. Karena ada yang masih terikat, kata Bu Ranti. Dan kamu masih diingat. Kata-kata itu membuat Reno tertawa kecil. Diingat siapa, Bu? Orang tua sudah tidak ada. Teman juga cuma datang kalau butuh. Aku bisa merasakan beban di kalimat itu. Aku capek. Lanjut Reno. Di sini, rasanya nggak perlu jadi siapa-siapa. Lampu neon berkedip keras. Beberapa pelanggan mulai gelisah. Ada yang berdiri, ada yang menunduk. Suasana warung terasa menekan, seperti udara sebelum hujan besar. Bu Ranti mendekat ke Reno. Kalau kamu duduk melewati batas subuh, katanya serius, kamu tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Reno menatapnya lurus. Memangnya masih ada yang harus saya kembali? Jam dinding berbunyi lebih keras dari biasanya. Tik-tok, tik-tok. Jarum menit mulai bergerak pelan menuju waktu yang tidak pernah dilewati oleh pelanggan warung. Itu, aku merasakan dadaku sesak. Reno, kataku akhirnya. Ayo pulang, makan cukup satu mangkuk saja. Ia menoleh padaku dan tersenyum. Mas Bagas, Mas masih punya tujuan. Saya enggak. Kalimat itu terasa seperti pisau ketika azan subuh seharusnya berkumandang. Tidak ada suara apapun. Tidak dari masjid, tidak dari kejauhan. Hanya suara ombak dan detak jam. Jarum jam melewati batasnya. Donsot itulah. Reno berhenti bergerak. Bukan pingsan, bukan mati. Ia hanya duduk diam, matanya terbuka, napasnya ada, tapi tidak fokus kemanapun. Seperti tubuh yang ditinggal penghuninya. Bu Ranti menutup matanya sejenak. Sudah, katanya pelan. Dia memilih. Beberapa pelanggan berdiri dan keluar. Wajah mereka pucat. Ada yang menangis tanpa suara. Ada yang menatap kosong ke tanah. Aku mendekati Reno. Ren, tidak ada respon. Tangannya dingin. Bu Ranti? Suaraku bergetar. Ini kenapa? Bu Ranti menatap Reno lama. Jiwanya menetap, katanya. Tapi tubuhnya belum. Pagi itu, Reno ditemukan duduk di bangku terminal. Hidup, tapi tidak sadar. Dokter bilang tidak ada kerusakan fisik. Otaknya normal. Jantungnya kuat. Namun Reno tidak pernah bangun. Ia bernapas. Ia makan lewat selang. Matanya terbuka, tapi kosong. Orang-orang menyebutnya koma. Namun Pak Wiryo berkata padaku, tubuhnya di rumah sakit. Jiwanya masih makan subuh. Sejak kejadian Reno, satu aturan baru muncul tanpa diumumkan. Jika ada pelanggan yang duduk terlalu lama, Bu Ranti akan menutup warung lebih cepat. Jika ada orang datang dengan niat tinggal, udara di sekitar terminal akan terasa berat dan langkahnya akan sulit. Terminal lama seperti menolak kelebihan. Aku tidak pernah lagi melihat Reno di warung. Namun suatu subuh, saat aku melintas jauh dari sana, aku mencium aroma lontong tahu yang sangat kuat, dan di balik kabut, aku melihat sosok duduk sendirian di bangku pojok. Diam, tenang, tidak pernah pulang. Setelah itu, aku sadar satu hal penting. Warung itu bukan hanya tempat singgah bagi yang lelah, tetapi juga gerbang satu arah bagi mereka yang menyerah sepenuhnya. Dan masih ada satu bab terakhir yang harus kuceritakan tentang apa yang terjadi padaku dan kenapa aku akhirnya benar-benar berhenti mendekati terminal lama yang benar-benar tidak kembali. Setelah kejadian Reno, terminal lama tidak lagi sama. Bukan secara fisik bangunannya tetap tua, lampunya tetap redup, tetapi rasanya berubah. Seperti tempat yang sudah terlalu penuh. Orang-orang Cilacap tidak lagi menyebutkan warung Bu Ranti dengan suara biasa. Jika namanya terucap, itu selalu dibarengi dengan helaan napas atau kalimat penutup yang cepat. Yang penting, jangan sampai betah. Atau jangan datang. Kalau hatimu lagi kosong, aku mengikuti nasihat itu. Aku menjauh. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kuhindari. Terminal lama masih ada di jalur hidupku. Suatu subuh, beberapa bulan setelah kejadian Reno,
Aku mendapat penumpang terakhir, seorang lelaki tua, tubuhnya kurus, membawa tas kain lusuh. "Mas," katanya pelan, "lewat terminal lama ya?" Aku refleks menolak. "Maaf Pak, jalur saya agak muter." Ia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Saya tidak buru-buru." Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Saat mobil mendekati terminal, aroma laut bercampur bau yang sangat kukenal. Bawang goreng dan kuah kecap. Lampu neon menyala. Warung itu masih buka. Aku menghentikan mobil agak jauh. "Pak," kataku hati-hati, "terminal itu sudah lama tidak dipakai." Lelaki tua itu mengangguk. "Saya tahu." Terus ia membuka pintu perlahan. "Saya dulu berangkat dari sini. Sekarang rasanya sudah waktunya singgah." Aku ingin menahannya, tapi tanganku tidak bergerak. Aku melihatnya berjalan menuju warung. Langkahnya pelan, tapi mantap. Tidak ragu, tidak menoleh. Dan di antara kabut subuh, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di belakang panci. Bu Ranti, wajahnya tidak berubah, tidak tua, tidak muda, seperti bagian dari tempat itu sendiri. Entah dorongan apa, aku turun dari mobil dan mendekat. Aku berdiri di batas terminal. "Tidak masuk." Bu Ranti melihatku. "Mas Bagas," katanya lembut, "Mas masih ingat jalan pulang?" Aku mengangguk. "Saya masih ingat." Ia tersenyum tipis. "Itu yang paling penting." Aku memberanikan diri bertanya, "Bu, sampai kapan warung ini ada?" Bu Ranti menoleh ke arah pelanggan-pelanggannya. "Sampai tidak ada lagi yang ingin menunda." Aku terdiam. Lelaki tua itu duduk, memesan satu mangkuk. Ia makan pelan, dengan ekspresi damai. Tidak ada kesedihan di wajahnya. Aku sadar tidak semua yang datang ke sana adalah korban. Sebagian dari mereka sudah selesai dengan hidupnya. Dan mungkin yang kita sebut kembali ke kehidupan normal tidak selalu menjadi tujuan semua orang. Aku pergi sebelum matahari terbit. Dan itu adalah terakhir kalinya aku mendekati terminal lama. Beberapa tahun berlalu. Warung Bu Ranti tidak lagi terlihat oleh semua orang. Ada yang bilang tempat itu akhirnya benar-benar tutup. Ada pula yang bersumpah masih melihat lampu neon menyala. Jika lewat di waktu dan kondisi tertentu, terminal lama kini dipagari. Di siang hari, ia hanyalah bangunan tua tanpa cerita. Namun di Cilacap, masih ada kebiasaan kecil yang bertahan. Jika seseorang berubah pendiam, jika ia sering pulang subuh tapi tampak kosong, jika ia berkata, "Capek, pengen berhenti sebentar," orang-orang akan mengingatkan dengan suara pelan, "Jangan makan terlalu lama di terminal lama." Karena mereka tahu ada tempat di mana waktu tidak memaksa, hidup tidak menuntut, dan jiwa boleh duduk tanpa alasan. Namun jika seseorang terlalu lama di sana, ia mungkin masih bernapas, masih berjalan, masih terlihat hidup, tetapi tidak pernah benar-benar kembali ke kehidupan yang sama. Dan sampai sekarang, setiap kali aku mencium aroma lontong tahu di waktu subuh, aku selalu bertanya dalam hati, itu hanya bau makanan atau tanda bahwa seseorang sedang memilih untuk menunda pulang? Tamak